wis pondok rong. Jadi ketika ada yang sakit, lapor ke Mbak dan melapor ke saya, biar tahu ya. Jadi kalau sakit bisa minta obat ke mbak-mbaknya. Paham? Nah, di sini saya mau mengisi materi tentang PHBS. Ada yang tahu PHBS itu apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Nggak tahu. PHBS itu singkatan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pondok pesantren. Ya. Apa itu PHBS? PHBS itu kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungannya agar tetap sehat. Paham? Paham. Jadi apa sih itu PHBS? Apa yang kita perlu lakukan tentang PHBS di Ponpes? Jadi perlu diketahui ya, PHBS itu di pondok pesantren sangatlah penting. Ya. Contohnya kebersihan perorangan, misalnya dari pakaian, kemudian dari badan kita. Ya, kebersihan perorangan bisa dilakukan dengan sendiri, misalnya menjemur kasur, mencuci handuk dan selimut setiap 1 minggu sekali. Paham? Nah, dilihat cuacanya. Kalau cuacanya panas bisa dijemur, tapi kalau cuacanya mendung ya di dalam kamar dulu. Tapi setidaknya 1 minggu sekali kasur itu wajib dijemur. Paham? Biar tidak ada kutunya. Bisa loh kasur itu ada kutunya, cuman kita tidak nampak. Ada yang tahu? Sudah paham? Paham ya? Kemudian penggunaan air bersih sehemat mungkin. Pas mengisi bak, ketika air sudah penuh melimpah, laporlah ke perairan ataupun ke mas-masnya agar tidak terbuang sia-sia. Paham? Jadi nanti waspada cuci baju itu 2 hari sekali ataupun pas ketika mandi langsung dicuci. Jangan menumpuk, nanti timbul jamur. Paham? Nah, terus ketika menjemur baju biasanya ada yang jatuh dan tertera namanya tapi tidak mengakui. Nanti laporannya ke orang tuanya, Bu, sarungku loh hilang. Padahal tidak hilang. Ketika jatuh dia malu mau mengambilnya. Ada yang seperti itu. Kalau makanya dari itu ketika ada yang jatuh ingatkan kawannya, punyamu loh jatuh, cepat diambil dan disuruh mencuci. Nanti ditaruh di ember, ujung-ujungnya timbul jentik nyamuk. Ya, paham sampai sini? Kemudian penggunaan jamban yang sehat. Ketika kita habis BAB dan BAK, siramlah sebersih mungkin. Pokok menenek untuk kiriman jengkol. Memang enak, cuman siramlah dengan air sampai bersih. Paham? Kemudian kebersihan asrama, kamar mandi, halaman dan ruangan belajar. Di dalam asrama maupun di kelas bentuklah jadwal piket. Biar nanti setiap harinya ada yang piket, tidak menumpuk sampah di ujung pintu. Kemudian sisa makanan dinampan. Kalau bisa tidak tersisa sampai habis, karena kalau tersisa ditaruh sudut timbul namanya jamur. Tahu kan hitam-hitam di nasi? Nah, nanti timbullah yang namanya belatung. Malas karena nggak ada yang pikir. Yang pikir dulu nggak saya. Sebenarnya nggak harus pikir. Kesadaran
masing-masing. Paham? Nanti itu harus diterapkan ya. Setiap hari saya keliling. Nanti saya akan menilai per kamar. Saya lihat siapa yang piket. Paham? Kemudian bak penampungan air bebas jentik. Untuk itu 1 seminggu sekali kalau bisa bak kamar mandi itu dikuras biar tidak timbul jentik nyamuk. Kemudian jangan letak botol-botol berair di ujung kamar karena ada tempat air, ada isinya tapi nggak ditutup, timbul nanti ada nyamuk bertelur dia di situ, nanti timbul sakit. Jangan sampai seperti itu ya. Celungupkan tempat setelah makan dan minum, dicuci baru dicelungupkan, kering disimpan kembali nanti untuk makan kembali ya. Kemudian karena kan di asrama banyak di satu kamar ya kan, makanya setiap pagi setelah bangun tidur tempat tidurnya diberesin, kecuali kalau ada yang sakit tidurnya pakai alas. Karena untuk cuaca akhir-akhir ini cuacanya cukup ekstrim. Karena saya juga kurang sehat. Ya, cuacanya memang akhir-akhir ini dingin. Kalau tidak salah di berita itu sampai bulan Agustus. Kemarin ada yang bawa vitamin. Ayo tunjuk tangan. Ada yang membawa vitamin bisa diminum ketika malam mau tidur. Ada yang membawa madu. Ada bisa diminum setiap harinya cukup 1 sendok. Ya Mas. Adanya kader poskestren, pos kesehatan pesantren. Nanti ketika ada kawannya sakit, kita ada yang namanya tim PMR, itu tim mbak-mbaknya ya. Ketika sakit nanti bisa lapor ke mbak-mbak PMR, nanti PMR bisa lapor ke wali kamar dan wali kamar bisa lapor ke saya ya. Kemudian kalau sakit ada prosedurnya. Nanti prosedurnya gini Mas saya, kalau sakit tidak langsung pulang gitu, ada prosedurnya. Insya Allah tapi sehat semua ya. 3 hari sakit di asrama kok tidak ada perubahan, nanti kita berobatkan di bidan desa setempat ya. Kalau bidan desa setempat tidak mampu, baru kita laporkan ke puskesmas, kita berobatkan ke sana, lalu nanti kita bawa lagi ke pondok ya. Yang penting obatnya diminum, jaga kesehatan. Yang punya vitamin, minumlah vitaminnya ya. Kalau ada yang depan vitamin enggak, nanti mungkin bisa beli di koperasi, itu minum pakai air hangat ya. Itu untuk menjaga kondisi tubuh biar hangat, biar semangat ya kan. Niatnya mondok bensin ke. Kemudian makanan yang bergizi seimbang. Di pondok itu selalu ada sayur mayur. Sehingga doyan sayur mayur, belajar makan sayur mayur itu paling sehat ya. Boleh makan daging sesekali, pasti nanti ada dari pondok ya. Bisa minum susu tiap pagi, nggak perlu susu yang mahal, susu Indomie boleh sehari sekali ya. Kemudian pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan. Maka dari itu kalau tadi yang sakit bisa
bisa lapor ke mbak-mbaknya, ya. Nanti ada perkenalan mbak-mbak PMR, ya. Kemudian biasa masalah tingkah laku yang ada di pondok. Tadi bisa saya jelaskan, habis makan, minum itu dicuci, diletak kembali, ketika sudah kering disimpan. Jangan nanti itu lo punya banyak juga. Nah, nggak boleh makan pakai plastik. Terkadang ada malas bu nyuci tempatnya pakai plastik, gampang, nggak boleh. Ya, makan itu pakai nampan. Paham? Nggak perlu satu nampan bisa berempat, jangan terlalu banyak. Ya, paham? Nampan itu kalau piring. Nanti ketika habis makan dicuci, ya, simpan kembali. Kemudian sisa makanan jangan dibuang berserakan di got. Nanti timbul banjir. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nanti ketika banjir repot. Ya kan, harus garuk dulu. Kadang kalau bisa, kalau nggak bisa timbul bau, timbul jentik nyamuk, nanti timbul malaria. Ya, makanya buanglah sampah pada tempatnya. Di tong sampah itu selalu disediakan di depan kamar. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah punya sampah banyak? Pakaian yang digunakan ketika habis digunakan, kalaupun besok mau dipakai kembali, gantunglah dan jemurlah dulu. Jangan digantung, bau keringat digantung di dekat pintu, mabuk awalnya, bau keringat. Ya, paham? Boleh baju digantung, cuman pada tempatnya. Jangan di tengah-tengah pintu. Jika kawannya mau lewat, mau keringetin, ya kan? Apalagi habis aktivitas, mendem kok kawan, ya. Masalah makanan. Ketika habis kiriman, kan banyak tuh berkardus-kardus. Setelah makan, tutuplah kembali. Karena apa? Kadang kucing itu masuk ke kamar, diunggut-unggut, dimakani. Setelah kita dari luar, kita makan kembali, timbul kita sakit perut. Nudzakiru Syekhana Burhan Jamil Maulana Birawdatil Mujawidin Rawdatil Ulama Ummil Hajjadawi Haf Satahiyal Mahbubah Li Syekhina علمتنا القرآن أرشدتنا ربنا أحسنت خلقنا أعطيتنا
تستكبروا